Timnas Inggris jadi salah satu tim yang dijagokan di gelaran Piala Euro 2020 kali ini. Alasannya skuad The Three Lions turun dengan sederet pemain terbaik. Walaupun begitu, Inggris juga mengambil sejumlah keputusan aneh. Cetak Gol coba merangkumnya sebagai berikut. Nggak memanggil Jesse Lingard. Piala Euro 2020 sudah digulirkan pada hari Sabtu yang lalu. Kompetisi 4 tahunan ini dibuka dengan laga yang mempertemukan Turki dan Italia. Laga tersebut dimenangkan Italia dengan skor telak 3-0. Inggris sendiri memulai kompetisi ini dengan cukup apik. Pada laga grup D hari Minggu yang lalu, skuad The Three Lions berhasil menekuk Kroasia dengan skor 1-0. Akan tetapi, di balik awal yang apik tersebut, timnas Inggris meninggalkan pertanyaan yang besar. Alasannya, dari 26 pemain yang mereka panggil, Inggris nggak menyertakan Jesse Lingard. Pemain yang sempat berjuluk Lord ini awalnya sempat tergabung dalam 33 pemain di skuad sementara The Three Lions. Sayangnya saat pengumuman final, nama Lingard tersingkir begitu saja. Hal ini tentu mengejutkan publik sepak bola, khususnya fans sepak bola Inggris. Alasannya, Lingard sudah menyuguhkan penampilan terbaiknya selama di West Ham. Sejak dipinjam dari Manchester United sebagai pemain pinjaman, Lingard sudah sukses melesakkan 9 gol dan 5 assist. Torehan gemilang tersebut berhasil diraih dalam 16 pertandingan saja. Atas performa luar biasanya tersebut, West Ham berencana untuk mempermanenkan Jesse Lingard. Selain itu, sejumlah klub raksasa Eropa juga disebut berminat untuk mendatangkannya. Sayangnya, hal tersebut belum bisa menjamin Lingard untuk bergabung dalam skuad The Three Lions. Di posisi gelandang serang sendiri, Southgate lebih percaya kepada bintang Chelsea yakni Mason Mount. Kebanyakan pemain bek. Timnas Inggris mengawali perjalanan mereka di Piala Euro 2020 tanpa diperkuat oleh bek andalan mereka yakni Harry Maguire. Kapten Manchester United ini harus absen berlaga karena mengalami cedera. Walaupun kehilangan Maguire, Southgate masih punya sedikitnya 4 bek tengah lain. Mereka adalah John Stones, Tyrone Mings, Ben White, dan Connor Cody. Pada laga melawan Kroasia, Southgate memainkan Tyrone Mings dan John Stones sebagai starternya. Sementara Ben White dan Connor Cody didudukan di bangku cadangan. Berpindah ke bek sayap, Southgate dibekali oleh pemain-pemain handal. Pemain-pemain tersebut adalah Kyle Walker, Kieran Trippier, Luke Shaw, sampai Reece James. Di laga Kroasia kemarin, Southgate menurunkan Kyle Walker dan Kieran Trippier sebagai bek sayapnya. Sementara Luke Shaw dan Reece James masih disimpan untuk laga selanjutnya. Sebelumnya, Inggris sempat mengejutkan publik sepak bola dengan memanggil 4 bek kanan sekaligus. Selain Kyle Walker, Kieran Trippier, dan Reece James, ada juga wonderkid Liverpool yakni Trent Alexander-Arnold. Alexander-Arnold sendiri merupakan bek termahal dunia yang tampil prestisius bersama Liverpool. Sayangnya, Alexander-Arnold gagal berlaga karena dihadapkan dengan cedera. Untuk mengisi jatah pemain yang ditinggal oleh Trent Alexander-Arnold, Southgate memanggil pemain Brighton yakni Ben White. Ben White sendiri berposisi murni sebagai bek tengah sehingga skuad Inggris jadi lebih seimbang. Sempat mencoret Trent Alexander-Arnold. Dari 26 pemain yang dipanggil membela timnas Inggris, Southgate cuma mencantumkan 1 nama pemain Liverpool saja. Satu-satunya pemain tersebut adalah Jordan Henderson. Sementara Trent Alexander-Arnold dicoret dari timnas Inggris karena mengalami cedera. Jauh sebelum itu, nama Alexander-Arnold sebenarnya sempat tersingkir dari skuad utama The Three Lions. Momen hilangnya Alexander-Arnold dari skuad Inggris terjadi pada laga kualifikasi Piala Dunia 2022 bulan Maret yang lalu. Saat itu, Southgate cuma memanggil Kieran Trippier, Kyle Walker, dan Reece James saja. Timnas Inggris sendiri memang sudah dipenuhi oleh bek kanan. Akan tetapi, mencoret nama Trent Alexander-Arnold adalah hal yang mengejutkan. Apalagi dia adalah salah satu bek terbaik di skuad Inggris. Sampai saat ini, Alexander-Arnold masih mencatatkan nilai pasar mencapai 75 juta euro. Walaupun sudah turun dari nilai tertingginya, nilai tersebut masih terlalu tinggi kalau dibandingkan dengan bek lainnya. Kabarnya, nama Alexander-Arnold dicoret karena mengalami penurunan performa di musim ini. Akan tetapi, banyaknya protes yang datang membuat Southgate kembali memanggilnya. Memanggil Ben White. Southgate memutuskan untuk merekrut bek Brighton and Hove Albion yakni Ben White. Kehadiran Ben White di Piala Euro 2020 ini juga mengundang kontroversi.
Publik sepak bola menilai jatah pemain yang ditinggal Alexander Arnold seharusnya diberikan kepada pemain di posisi lain. Alasannya jelas karena skuad The Three Lions sudah kebanyakan pemain back. Setelah pengumuman dicoretnya Alexander Arnold dari daftar skuad, banyak yang menduga kalau Lingard bakal masuk sebagai penggantinya. Apalagi Lingard sudah tampil prestisius dalam beberapa waktu terakhir. Sebagian besar lainnya juga menebak kalau Southgate akan memanggil pemain andalan Southampton yakni James Ward-Prowse. Spesialis bola mati ini sudah tampil bersinar bersama skuad The Saints. Di luar dugaan, Southgate justru memanggil Ben White. Southgate beralasan kalau Ben White punya kemampuan yang serbaguna. Kemampuan tersebut membuat Ben White bisa ditempatkan di berbagai posisi. Selain bisa beroperasi di posisi bek tengah, Ben White juga bisa bermain di posisi bek sayap ataupun gelandang bertahan. Menjadikan opsi rotasi pemain Southgate jadi semakin berlimpah. Southgate sendiri bermain aman dan gak kekurangan pemain di garis pertahanan. Apalagi dia sudah kehilangan Trent Alexander-Arnold dan Harry Maguire. Tolak mainkan dua pemain bintang di laga perdana. Pada laga melawan Kroasia kemarin, Inggris tampil tanpa dua pemain bintangnya. Dua pemain bintang yang dimaksud adalah Jadon Sancho dan Ben Chilwell. Di posisi bek sayap yang biasa ditempati oleh Chilwell, Southgate lebih memilih memainkan Kieran Trippier. Sementara di posisi bek sayap yang biasa dimainkan oleh Jadon Sancho, Southgate menurunkan Phil Foden dan Raheem Sterling. Southgate sendiri beralasan kalau dia sedang menerapkan strategi yang berbeda. Hal ini disampaikan langsung pada wawancaranya bersama BBC Sport. Selain itu, Southgate juga bilang kalau dia yakin Trippier bisa tampil solid di lini pertahanan The Three Lions. Southgate menilai Trippier bisa diandalkan dalam duel 1 lawan 1 serta memotong umpan lawan. Selain mengistirahatkan Trippier dan Jadon Sancho, Southgate juga mencadangkan bomber Manchester United yakni Marcus Rashford. Beruntung keputusan tersebut berbuah hasil yang baik. Sempat jatuh bangun membangun serangan, Inggris berhasil unggul pada menit ke-57. Saat itu, The Three Lions berhasil cetakkan skor lewat gol sematawayang dari Raheem Sterling. Sampai selesai pertandingan, Inggris berhasil mempertahankan keunggulan dan meraih 3 poin. Tetap mainkan Raheem Sterling dan cadangkan Jadon Sancho. Pada dua laga Piala Euro timnas Inggris, Gareth Southgate selalu memainkan Raheem Sterling. Penyerang Manchester City ini bahkan tampil penuh di sepanjang 90 menit pertandingan. Sterling memang jadi pencetak gol kemenangan di laga melawan Kroasia, tapi dia tampil buruk di laga kedua melawan Skotlandia. Buktinya Sterling dibuat nggak berdaya oleh bek Skotlandia, Andrew Robertson. Dalam catatannya, Sterling cuma berhasil menorehkan 1 tendangan tepat sasaran. Sementara itu, Southgate justru belum memainkan Jadon Sancho 1 menit pun. Padahal Sancho bisa jadi solusi atas buruknya performa Sterling di pertandingan tadi malam. Itulah sejumlah keputusan aneh yang diambil oleh timnas Inggris di Piala Euro 2020 ini. Bagaimana pendapatmu? Apakah The Three Lions bisa keluar sebagai juaranya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.